8. Seberapa yakin Pak Dokter untuk lulus sebagai calon? Kalau ditanya seberapa yakin, sangat yakin. Sangat yakin. Kalau yakin itu tergantung persentase. Persentase yang paling yakin 100%. Tapi saya tidak melalui Tuhan dan tidak melalui partai. Kalau saya sudah pegang SK baru 100%. Tapi kalau kita mau bilang level yakin, ya pasti yakin. Yakin saya bisa. Tadi sempat melontarkan pernyataan soal survei. Oke. Kira-kira bisa bergambaran sedikit, kalau bisa dibocorkan sedikit soal lembaga apa dan sudah survei atau belum dan apa tujuannya? Oke, jadi begini, kalau soal lembaga kan pasti sudah dimunculkan juga di media. Saya sementara mengikuti proses survei di Carta Politika. Carta Politika itu lembaga survei yang kredibel yang diakui oleh hampir seluruh partai besar dan partai apa saja yang ada di Indonesia. Saya pikir itu sudah sangat kredibel ya, Carta Politika. Sementara nih? Sebentar proses. Kembali ke soal pendaftaran. Sekarang PKB juga membuka apa, ada rencana ke sana? Saya akan daftar ke PKB juga. Itu ada bentuk pengamat saya terhadap partai yang punya posisi dan kita menghargai itu. Karena sampai saat ini tidak ada satu partai pun di lembaga yang bisa mengusung calon umum. Jadi kita butuh polisi. Jadi kemungkinan bagaimana politik kita bikin sini yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu hakikatnya saya. Pak Dokter, ini kan sudah 8, kalau misalnya ditambah PKB 9 partai nih. Ya. Artinya ada mungkin soal nanti keluarnya dari mana, tapi jelas mendaftar ke semua ini. Kita juga dengar isu bahwa ini ada upaya untuk melawan kota kosong. Bisa diklarifikasi? Saya rasa kalau melawan kota kosong itu hanya isu yang menurut saya tidak harus saya jawab ya. Karena itu dengan otomatis kita, ya itu mungkin juga bagian dari demokrasi, tapi menurut saya kita bagian dari demokrasi. Ya. Dan saya pikir itu tidak harus dibuka di umum dan saya pikir tidak mungkin terjadi di lembaga atau polisi. Kalau saya pun mau maju pun kita pasti akan pilih. Masyarakat Lembata harus punya calon yang dia bisa dipilih yang terbaik dari yang terbaik. Bahwa semua calon pemimpin ini hakikatnya semua anak-anak daerah, ya, baik itu kader partai atau kader non partai di luar eksternal atau internal yang punya keinginan kuat untuk membangun Lembata. Jadi kalau sungguh disayangkan sekali kalau kita harus melawan kota kosong. Padahal itu pilihannya semakin banyak calon, bahwa itu semakin banyak pilihan dan semakin bagus untuk masyarakat Lembata memilih dari terbaik yang terbaik ya. Besok jadi saya pikir seperti itu. Pak Dokter, dari sekian banyak partai yang sudah Pak Dokter daftar, sejauh ini kira-kira apakah sudah ada partai yang betul-betul punya niat akan mengusung Pak Dokter? Dan itu. Jadi pasti ini pertanyaan pasti sudah tahu. Saya kan sudah pertama kali proses di partai Golkar. Menurut saya sebagai calon tunggal yang survei, Tapi kalau calon tunggal survei sesuai dengan aturan yang dimainkan Golkar saat ini, itu peluang besar untuk saya. Karena untuk saya sendiri. Tetapi kita kembalikan ke proses. Tergantung dari hasil survei seperti apa, juga kita kembalikan proses. Saya menghormati proses partai. Ya. Tapi bukan sebagai rahasia lagi bahwa ditanya mana partai pasti, ya saya sudah ikut seperti itu. Yang mudah-mudahan saya diakomodir. Jadi itu yang terjadi saat ini. Dan juga kalau Nasdem punya syarat survei, saya rasa juga saya punya peluang besar di Nasdem. Kalau memang survei itu sebagai syarat mutlak dari Nasdem. Karena seperti saya bilang tadi, kalau kita bicara survei, saya mungkin mengasih kita sedikit pandangan bahwa orang mungkin berpikir survei itu bahwa kita membayar ke partai. Tidak. Survei itu adalah kita membayar secara independen ke lembaga survei yang kredibel. Dan yang saya bayar bukan partainya, tapi yang saya bayar adalah surveinya. Nah, survei itu penting sekali. Bahwa saya punya basic sebagai seorang saintis ya. Kita orang semua berpendidikan bahwa survei itu adalah langkah utama kita untuk bisa kita mengukur diri kita sebenarnya. Jadi polemik survei ini sebenarnya kita harus pahami dulu bahwa survei itu adalah bagaimana cara kita mengukur peluang. Peluang yang sebenarnya sangat baik untuk bisa tahu kita punya kemungkinan ke arah menang apa kalah. Itu survei. Kalau kita mau bilang lebih sederhana, survei itu adalah pemilihan tertutup yang dilangsungkan sebelum pemilihan umum. Itu hakikat survei. Sehingga kita bisa tahu bahwa peluang kita besar tidak. Saya punya survei diterima tidak oleh masyarakat. Punya peluang untuk maju dan menang atau tidak. Karena hakikatnya semua calon yang berkontestasi itu tujuan cuma satu, mau menang. Tidak ada orang yang datang berkompetisi untuk kalah.
Nah, survei itu adalah cara kita untuk mengukur seberapa besar peluang kita untuk menang atau kita kalah. Kalau survei kita tinggi, maju terus. Kalau survei kita rendah, hasilnya ya ada peluang. Kita pasti dikasih tahu di mana kelemahan-kelemahan, di mana yang harus kita perbaiki. Lalu kita juga bisa tahu nanti kita punya kompetitor seperti apa. Saya dengan kompetitor si A, si B, si C, mana lebih tinggi survei saya. Dan juga pada saat saya dipasangkan oleh wakil, peluang seperti itu. Jadi survei itu adalah hakikat yang sebenarnya ya mau tidak harus kita lakukan, kita jalani sebagai orang yang nanti akan dipilih partai. Karena itu saya meyakini semua partai besar, atau mungkin saya tidak mendiskreditkan, hakikatnya mereka menjalankan survei karena mereka mau mencari calon terbaik, baik itu kader internal maupun eksternal yang memiliki hasil survei yang paling tinggi. Nah, itu yang saya meyakini. Jadi bukan soal kita membayar atau tidak. Saya tidak membayar partai, nanti saya tidak membeli partai. Survei itu adalah lembaga kredibel. Kenapa harganya cukup mahal? Karena memang membutuhkan waktu, tenaga, dan tim yang banyak untuk melakukan survei itu. Dan itu tidak gampang. Jadi ya mau tidak mau harus kita jalani. Dan itu masyarakat akan milik kita. Orang-orang yang menurut saya berkredibel, bapak-bapak agent pers, ya mau tidak mau kita harus jalan itu. Kalau kita tidak bisa jalan itu akan jadi tanda tanya. Saya akan dipertanyakan bahwa saya mau jadi calon untuk proses untuk survei saja, kalau saya tidak bisa ikuti, pasti akan ada keraguan dari partai ini sungguh-sungguh apa tidak. Begitu juga masyarakat. Bagaimana mungkin kita mau melakukan satu proses survei saja kita agak sulit, kita mau memimpin bagaimana. Jadi itu pertimbangan saya mengikuti proses survei. Poinnya survei itu bukan mahar ya, poin. Jelas bukan mahar, karena survei itu tidak dibayar ke partai. Itu harus dicatat bahwa Partai Nasdem tadi sudah katakan bahwa tanpa mahar. Jadi tanpa mahar itu berarti tidak ada yang kita lakukan proses di situ. Dan saya mau juga masyarakat memilih calon pemimpin bukan karena uang, bukan karena faktor uang. Dan survei itu saya bukan bayarnya ke partai, tapi bayar ke lembaga survei yang kredibel, dan itu jelas. Gitu ya. Jadi saya pikir clear soal survei. Dokter, Siap. ini kan ke depan kan harus mendapat didampingi oleh wakil bupati. Baik. Apakah sejauh ini sudah ada wakil bupati, bakal calon wakil bupati yang pada Kalau soal ataukah menunggu kawin paksa dari partai-partai pengusung? Kalau saya tidak berbicara kawin paksa, karena yang kawin itu bukan hanya partai saja, tapi pemimpinnya. Jadi kalau mau memilih pasangan tuh dia harus ideal, harus seirama, sejalan. Jadi saya tidak akan memilih kawin paksa, tapi bagaimana kita memilih kawin berdasarkan atas cinta dan kasih sayang. Pak Dokter, Siap. ini untuk survei ini sebenarnya baru pertama kali ini unik, Ya. karena survei dibiayai oleh bakal calon, dan surveinya pasti survei tunggal, karena sejauh ini yang kita dengarkan baru Pak Dokter yang membayar lembaga survei, calon lain belum ada nih. Baik. Bagaimana pola Pak Dokter untuk menilai atau mengkomparasikan Pak Dokter dengan calon lain, seandainya calon lain tidak mengikuti survei seperti yang dilakukan oleh Pak Dokter? Baik. Begitu. Jadi saya bilang tadi soal survei tadi tanya kan soal Komparasinya dengan siapa? yang membayar gitu ya. Nah, karena Pak Dokter yang sendiri yang bayar untuk survei. Saya Pak tidak Dokter bisa sendiri. menilai itu Nah. karena sekali lagi survei itu bukan kita membayar di partainya. Sekali lagi partai itu sudah tidak punya mahar. Berarti partai akan memilih seseorang calon pemimpin yang surveinya paling bagus. Itulah hakikat partai besar. Dan partai, saya tidak mau partai besar, partai kecil, saya pikir semua partai yang akan mencalonkan pemimpinnya itu dia pasti akan memilih pemimpin yang punya elektabilitas yang paling tinggi. Dan itu peluang terbesar untuk menang. Nah, persoalan kalau proses dibayar tidak bayar, minta maaf saya tidak bisa menjawab. Itu kembali lagi pada calonnya sendiri. Kalau dibilang kemarin saya secara tunggal, tidak juga. Karena yang mendaftar untuk ikut survei kan juga banyak. Tapi pada dasarnya mundur, mereka punya alasan tersendiri. Nah, contoh di partai, ya kita tidak usah bicara inilah. Teman-teman sudah tahu lah, kemarin ada berproses di salah satu partai Golkar katakanlah. Itu kan yang masuk dalam proses pendaftaran awal survei kan bukan saya sendiri. Kalau tidak salah sekitar 5 calon. Tetapi pada akhir kalau mereka mungkin tidak mengikuti proses itu, saya tidak bisa menjawab karena itu kembali ke pribadi masing-masing dan tidak ada hak saya untuk menilai kompetitor lain. Pak Dokter. Semua terbaik. Pak Dokter ini di saat yang bersamaan ketika Pak Dokter mendaftar
di Nasdem. Ya. 2 hari lalu atau 3 hari lalu, Ibu Yuni Damayanti selaku Ketua Nasdem juga sudah mendaftar di beberapa partai politik. Sudah mendaftar di beberapa partai politik. Ini kalau kita mau lihat ada irisan ini. Ada irisan antara gerbongnya Pak Yanti Sunur dengan Pak Dokter. Kalau semisalnya hal ini benar-benar terjadi, terbawa sampai pada urusan pilkada, misalnya Ibu Yuni juga maju, Pak Dokter juga maju, kira-kira gimana caranya? Kalau dipasangkan Ibu Yuni bagaimana, Pak Dokter? Ibu Yuni sebagai wakil. Oke, satu-satu ya, Mas Ando. Ya. Jadi setiap orang ya, setiap siapapun punya hak dicalonkan untuk mencalonkan. Saya tidak akan bisa punya hak untuk melarang siapapun, baik itu saudara saya. Bahkan kalau misalkan saudara dekat, kalau dia punya kapasitas, dia punya popularitas, dia punya elektabilitas, dan dia punya kemampuan, kenapa tidak? Lembata butuh semakin banyak calon pemimpin, semakin baik. Kita tidak boleh mengait-ngaitkan soal kekeluargaan, soal dinasti, kerajaan. Tidak ada tuh kerajaan di sini, tidak ada tuh dinasti di sini. Kita di Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dan hak kita dijamin oleh konstitusi, hak dipilih dan hak untuk memilih. Jadi kalau ditanya Ibu Yuni menjawab, itu haknya beliau secara politik, semua punya hak politik. Saya tidak akan bisa mencampur itu. Bahwa beliau sebagai ketua Partai Nasdem, itu adalah haknya beliau, itu adalah hak beliau. Saya tidak akan pernah mencampur itu. Kalau nanti berpasangan apa tidak, itu kan konsentrasi politik. Dan kembali lagi, yang menentukan rakyat yang memilih. Ya, jadi saya rasa itu bukan satu masalah besar yang harus saya. Informasi katanya Pak Dokter ke Jakarta juga untuk ketemu dengan lembaga survei Siapa itu. yang bilang? Dari mana? Informasi. Dari mana, Pak? Pertanyaannya ketemu dengan orang DPP Golkar. Pak? Siapa yang bilang informasi dari mana? Cukup diklarifikasi tidak bisa. Jadi begini, kalau lembaga survei, Pak Sandro, lembaga survei kita semua profesional. Saya pastikan lembaga survei itu tidak akan bisa diatur, karena itu mereka kredibel. Ya, tidak akan ada permainan proses survei. Karena survei yang kita pakai itu survei kredibel, dan itu saya boleh pertanggungjawabkan, dan Bapak bisa klarifikasi dengan orang-orang survei. Lalu kalau soal ke pusat, itu semua orang punya hak untuk melakukan lobby-lobby politik, kan begitu. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Saya mau ketemu sama siapapun itu adalah bagian dari strategi saya. Jadi itu lagi proses politik yang harus kita bangun, bahwa tapi tetap kita ikut prosedural, bahwa kita semua, misalkan saya ke pusat pun pasti saya akan dikomunikasi juga dengan yang di kabupaten, karena saya punya asas politik, etika politik yang saya utamakan. Artinya saya tidak lakukan potong kompas, potong jalur, tidak. Semua kita bicarakan, dan lobby-lobby itu pasti ada, dan politik itu adalah seni membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi semua orang punya hak untuk itu. Begitu Pak Chandra? Mungkin satu lagi. Siap. Pak Dokter sekarang kan masih ASN. Siap. Masih ASN. Ya. Kan posisinya sekarang masih ASN ini, Ya. Ini kan berprosesnya Pak Dokter masih berpelayanan di rumah sakit itu. Iya, jadi begini, saya berproses tentunya sudah di luar jam kerja ya, itu yang pertama. Jadi jam kerja tadi sudah lewat, jam 3 saya daftar itu sudah saya jam kerja, jadi saya tidak menyalahi aturan. Lalu berproses kalau untuk mendaftar saya tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Saya tidak langsung dalam politik praktis untuk sebagai banyak kan kalau proses untuk mengundurkan diri atau sudah sementara diproses. Mengundurkan diri kan butuh proses, tidak bisa saya berikan surat hari ini langsung besok disetujui, tidak. Dan begitu saya berikan proses bunuh diri, itu proses di jalan, jadi sudah diproses. Dan itu adalah komitmen saya untuk lewat tanah, bahwa saya berniat untuk maju. Nah, konsekuensinya harus mundur. Dan saya tidak kemana-mana. Saya mundur juga tetap di Lembata untuk lewat tanah Lembata. Saya tidak kemana-mana. Terus minta maaf kalau Ya. saya punya pernyataan tadi kan kira-kira Ibu Ketua Nasdem bisa tanggapi. Tanyanya kan kalau Sudah. sudah sejawab tadi dong.